Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Dan di video ini saya mau cuma bahas sedikit tentang contoh-contoh kasus gimana caranya kita bisa menemukan market structure shift yang benar gitu ya. Jadi saya akan bagikan beberapa contoh dari charting trading view ini di time frame besar. Nanti saya coba juga cari untuk time frame kecil, contoh time frame kecilnya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat gimana caranya saya menemukan market structure shift di technical analysis atau di price action yang seperti ini. Kalau teman-teman lihat kan ini clean ya, clean chart. Kalau teman-teman lihat seperti ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman lihat? Apa yang paling mudah terlihat gitu ya, mudah terbaca di mata teman-teman gitu ya. Kalau saya pribadi gitu, kita jelas banget ini kan lagi downtrend yang kencang banget ya. Ini contohnya dari Aussie dollar. Kita lihat ada penurunan market structure yang kuat banget di sini dari bearish gitu ya. Dan dimana kita bisa nemuin atau kita bisa spotting perubahan market structure-nya. Paling gampang adalah teman-teman, kita hanya tinggal menunggu terjadinya sweep liquidity dulu. Jadi nomor satu itu yang paling penting dari market structure shift adalah harga harus melakukan sweep liquidity dulu. Jadi kalau kita lihat charting ini, kita lihat price action ini nggak ada sweep liquidity, ya udah nggak usah ditontonin terus-terusan gitu ya. Kita tunggu besok lagi kita lihat sudah ada sweep liquidity belum. Kayak misalkan contoh seperti ini, teman-teman bisa spotting nggak kira-kira sweep liquidity-nya udah terjadi apa belum? Dan kalau sudah terjadi, dia ada di mana kira-kira? Ayo coba teman-teman. Nah kan kalau kita lihat gitu misalkan ya, kalau saya ngeliat price action ini gitu, yang paling gampang kelihatan nih kan ini nih. Nih, ini kelihatan banget ya. Di sini ada apa? Di sini kan ada di sini ada buy side liquidity, betul? Di sini ada buy side liquidity di sini. Oke, nah ini buy side liquidity di sini karena dia menembus atau dia sweep low yang ini. Nah, setelah ini kira-kira swing high swing low-nya di mana? Coba kita lihat di sini. Swing high-nya mana? Mana swing high atau swing low terakhir yang membuat gerakan liquidity sweep-nya. Di sini yang paling gampang kelihatan adalah kan ini nih. Betul? Betul nggak? Ini adalah swing low terakhir yang melakukan gerakan sweep liquidity ke atas ini. Ini swing low terakhirnya. Dan kalau kita lihat berarti ketika kita udah spot ada buy side liquidity seperti ini, maka ya kita tinggal duduk tenang menunggu sampai setelah kita udah spotting oke, di sini ada sweep liquidity-nya swing low-nya di sini, ya kita tinggal duduk tenang menunggu swing low ini di break. Di mana breaknya? Ternyata kan breaknya di sini kan. Kalau kita lihat di sini adalah break of structure-nya kan di sini, betul? Gitu ya. Aduh, saya nih sebenarnya kurang lincah gitu ya kalau pakai trading view begini ya. Nggak kayak anak-anak zaman now gitu ya. Nah, di sini kan ada perubahan market structure-nya. Nah, begitu ini udah di break of structure, lihat di sini ada swing high, di sini ada swing high yang nge-break dengan strong candle begini. Ada 1, ada 2, ada 3 candle yang nge-break si swing low ini. Maka ini jadi valid market structure shift. Maka ini adalah kelanjutan. Jadi setelah kenaikan begini nih, ini kan naik nih. Naik dan mungkin retail berpikir bahwa oke, mungkin sudah ada perubahan structure gitu ya di sini gitu. Sehingga retail berpikir bahwa mereka akan mulai mengambil posisi buy. Dan ketika terjadi sweep liquidity di all high ini, tiba-tiba ada break of structure lagi atau ada market structure shift lagi di area sini. Nah, sehingga kita tahu bahwa trennya masih melanjutkan penurunan, bahwa kenaikan ini hanya koreksi untuk mengambil sweep liquidity. Nah, ini kalau kita pindahin ke time frame lebih kecil, mungkin kita bisa menemukan entry gitu ya. Tapi di sini kita nggak masuk ke entry, di sini kita hanya untuk saya mau kasih lihat bagaimana kita bisa melihat atau spotting di mana terjadinya sweep liquidity dan perubahan market structure. Nah, setelah ada break of structure di sini, ini pasti turun terus. Kita bisa cari entry pasti ini. Atau misalkan ya nanti kalau ke time frame kecil pasti ketemulah entry-nya gitu ya. Terus di sini kalau teman-teman di sini terlihat jelas gitu ya, paling jelas kelihatan nih, lihat nih. Ini ada low, di sini ada low, di sini ada low, lihat banyak low di sini juga banyak low, dan lihat apa yang low ini lakukan. Low ini kan melakukan liquidity engineering. Mereka berpikir bahwa ini adalah strong support, betul? Membuat retail berpikir ini adalah strong support, sehingga ketika harga balik lagi ke sini, apa yang terjadi? Mereka berharap bahwa ini adalah support yang cukup kuat untuk menahan lajunya market, membuat reversal lalu kembali ke atas. Lalu apa yang terjadi di engineering liquidity ini?
tiba-tiba market terus melanjutkan naik sedikit, menjebak para trader, masuk ke area FVG ini, betul? Tiba-tiba apa yang terjadi? Dan di sini kan kalau teman-teman lihat, di sini kan ada sweep liquidity lagi nih, betul nggak? Lihat di sini. Di sini ada double top di sini, lalu dia turun. Ini swing low terakhirnya yang melakukan sweep liquidity ini. Di sini ada all high. Ini candle ini di sweep sama candle ini, betul? Gini kan? Candle ini di sweep, lalu dia jatuh, swing hanya broken. Di sini ada fair value gap. Oke. Masuk ke sini, harganya turun. Sehingga ketika retail berpikir bahwa ini adalah strong support, kita tahu bahwa ini adalah masih melanjutkan struktur penurunan. Lalu ketika nyampe ke bawah sini, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dia melakukan sweep liquidity di sini, betul? Dia melakukan sweep liquidity di sini, dan selanjutnya apa yang terjadi? Kita tinggal menunggu terjadinya perubahan struktur. Kita tahu ya bahwa ketika sudah ada sweep liquidity di market, itu adalah tanda-tanda awal biasanya mulai smart money masuk dan melakukan smart money reversal, atau tanda-tanda awal terjadinya perubahan reversal pada market. Nah, kalau kita lihat di sini, mana swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya? Bisa tebak kan? Mana swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity-nya? Ini banyak low di sini nih. Ini kan candle daily nih. Jadi ini outflow, di sini outflow, di sini outflow, di sini outflow, semuanya diambil. Oke, orang-orang yang pasang sell stop di sini berpikir bahwa market akan terus melakukan penurunan, semuanya diambil. Oke. Lalu juga orang-orang yang nge-buy di sini karena berpikir ini adalah strong support, mereka juga stop loss kena liquidity. Lalu di mana swing low terakhir di mana swing high terakhir di mana market melakukan sweep liquidity ini kan? Ini jelas banget kan? Ini adalah swing high terakhir yang membuat market melakukan sweep liquidity. Maka ini adalah swing high yang kita cari, swing high yang kita harus temukan, yang kita tunggu, untuk kita tunggu sampai swing high ini di break dengan displacement candle, betul? Di sini kita lihat begitu dia selesai mengambil dan ini ciri-cirinya ya, bahwa setiap kali market melakukan sweep liquidity, itu pasti ciri-ciri yang paling kelihatan itu adalah kalau ini beneran ada banyak liquidity yang mereka sudah ambil, itu biasanya ada perubahan displacement candle yang cepat seperti ini. Ini kan untuk membuat kaget nih. Orang-orang yang nge-sell stop di sini ketika ini ordernya kejemput, posisinya mereka happy karena mereka pikir mereka betul. Tiba-tiba apa yang terjadi? Akumulasi di sini tiba-tiba boom. Hanya dalam satu hari ini berapa pip, berapa puluh pip, berapa ratus pip digerakannya. Apa yang terjadi? Minimal orang-orang udah turun sini pasang mereka set SL plus di sini, posisinya ke liquid lagi. Sementara orang-orang yang nge-buy, apa yang terjadi ya, begitu mereka pasang buy di sini karena mereka berpikir ini strong support, otomatis pasti SL langsung ke likuidasi. Nah, ketika swing low ini di break oleh candle strong seperti ini, betul? Maka kita tahu sudah ada perubahan struktur dari bearish menuju bullish. Maka apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Setelah ada begini, nah, kita cari lagi di bagian sini, mana swing low yang membuat harga bergerak ke atas dengan kuat ini. Kalau kita lihat di sini ada swing low terakhir nih, oke? Betul nggak? Atau misalnya kita juga bisa pakai swing low ini, karena ini 1, 2, 3, boom, oke? Kita bisa pakai Fibonacci, kita tarik dari swing low ini ke swing high yang paling atas, terakhir melakukan swing low. Ini adalah area optimal trade entry-nya. Di sini juga ternyata market meninggalkan fair value gap, betul? Di sini meninggalkan fair value gap, dan ternyata wah, di sini sayang banget ya. Ya inilah gitu ya namanya real trading ya. Udah ketemu setup bagus, udah nunggu lama-lama, udah ngelihat adanya smart money reversal di akumulasi ini. Lalu juga kita udah tarik Fibo, kita udah dapet area entry-nya ada fair value gap di sini, dan fair value gap ini masuk ke area diskon. Ini udah cakep banget buat area entry. Ternyata marketnya nggak nyampe ke area fair value gap ini gitu ya. Tapi mungkin kalau kita pindah ke time frame kecil, kita bisa cari entry gitu ya. Nah, kita nggak fokus cari entry, saya cuma mau kasih lihat gimana caranya spotting sweep liquidity dan terjadinya market structure shift. Jadi teman-teman ngerti ya di sini ya. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, atau misalkan di sini bisa pakai ada fair value gap, di sini juga ada order block ya, fair value gap dan dua array itu nggak dijemput sama market. Tapi kalau kita lihat di sini ada inversion fair value gap di sini, itu nanti lah ya inversion fair value gap ya. Wah, nggak kena juga ternyata ya. Dikit lagi gitu kejemputnya. So,
Jadi ya basically inilah gitu ya, real trading. Kalau kemarin yang pas NFP kemarin hari Jumat gitu ya, saya dapet saya beberapa posisi saya hit TP itu di Euro USD, NZD USD, dan di Gold gitu ya. Dan teman-teman kalau mungkin buat informasi aja gitu ya. Jadi dari 2 minggu lalu itu saya pasang order itu nggak cuma di Euro USD sama di NZD USD juga, tapi saya pasang di semua tuh. Jadi Euro USD saya buy, pasang posisi buy limit, GBP USD saya pasang buy limit, GBP JPY saya pasang buy limit, apalagi AUD JPY saya juga pasang buy limit. Dan semuanya kalau teman-teman lihat berapa itu kan masuk dari 2 minggu lalu ya. Jadi dari 2 mingguan lalu itu semuanya kan directionnya benar gitu. Saya berhasil menangkap ada perubahan market structure. Saya berpikir bahwa semua yang pair-nya belakangnya XXX USD itu semuanya lagi bullish, lagi strong bullish gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang berpikir bahwa euro masih dalam keadaan bearish, tapi saya percaya dengan analisis saya melihat bahwa euro sudah dalam keadaan bullish. Termasuk juga GBP JPY, AUD JPY, Euro JPY. Jadi dari sekian banyak order yang saya masukin, ternyata yang kejemput itu cuma euro sama New Zealand doang gitu ya. Jadi inilah memang real trading ya begini. Sama kayak contoh yang saya kasih lihat di sini, udah cakep banget begini, ternyata marketnya mungkin cuma beda-beda dikit berapa pip gitu nggak kejemput ya. Ya tapi itulah real trading gitu. Nggak perlu sedih ya teman-teman ya. Gini teman-teman, masalah order kejemput nggak kejemput itu di luar kontrol kita. Tapi yang bisa kita kontrol, kita ngelatih mata kita dulu nih. Kita ngelatih mata kita ngelihat di mana ada sweep liquidity di price action yang seperti ini. Lalu setelah kita mengenali ada sweep liquidity di market di price action yang seperti ini, kita belajar lagi mengenali di mana swing low atau swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity itu. Kalau teman-teman menebak inilah swing high terakhir yang melakukan sweep liquidity, ya berarti benar. Gitu ya. Ini adalah suatu kemajuan bahwa teman-teman sudah bisa bertumbuh, berkembang, mengenal konsep ICT lebih dalam. Dan setelah mengenali sweep liquidity, mengenali swing high, swing low yang melakukan sweep liquidity-nya, ya kita tinggal menunggu ada break of structure di sini. Setelah ada break of structure begini, bayangin aja nih berapa lama nunggunya nih. Ini swing low-nya mengambil sweep liquidity gitu ya. Lalu misal teman-teman spotting ini, lalu teman-teman nunggu ini di break. Nunggu ini di breaknya berapa hari nih? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi begitu teman-teman spotting ada sweep liquidity di sini, teman-teman nunggu 7 hari untuk terjadinya break of structure nih. Udah nunggu 7 hari buat break of structure, teman-teman senang karena di sini ada fair value gap. Teman-teman mungkin udah siap-siap ready pasang entry buy limit di sini, lalu nunggu lagi berapa lama nunggunya nih? Ini candle ke-7 ya. 8 hari, 9 hari, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Udah nunggu sekian puluh hari, ya ampun ordernya nggak kejemput gitu ya. Sedih banget gitu ya. Dan begitu ordernya kejemput, tiba-tiba kita ngeliat, wah betapa menangisnya kita ya. Inilah yang disebut dengan sakit berdarah. Waduh gila. Udah mengenali sweep liquidity, udah mengenali swing high swing low yang benarnya, sudah mengenali market structure shift-nya, sudah mengenali PD array diskon untuk entry buy-nya, nggak kejemput. Setelah nggak kejemput, marketnya terbang coy. Buset nih sedih banget gitu ya. Ya tapi ya begitulah gitu ya. Sama seperti tadi saya gitu, saya kemarin profit di euro sama di kiwi di New Zealand. Tapi kan saya berapa banyak pair yang saya pasang? Saya pasang di euro, saya pasang euro USD, saya pasang euro JPY, saya pasang GBP USD, saya pasang GBP JPY, saya pasang AUD USD, saya pasang AUD JPY, saya pasang CHF JPY pun saya pasang gitu. Beberapa pair yang belakangnya XXX JPY kan kemarin all time high kan, dan di situ nggak ada satupun dari 7 pair yang saya pasang, cuma euro sama New Zealand yang kejemput gitu. Jadi saya pun mengalami itu ketika saya sharing seperti ini. Ya saya juga begitu teman-teman gitu ya. Nggak ada yang namanya metode tuh yang 100% pasti kejemput. Nah itu nggak ada, itu ngomong begitu pasti oknum itu. Nggak ada namanya metode trading tuh yang pasti entry level itu 100% saya jamin pasti kejemput gitu ya. Nggak ada begitu. Namanya market kita nggak ada yang tahu teman-teman. Bukan kita yang gerakin market, smart money yang gerakin market. Jadi suka-sukanya mereka ya. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Jadi paling gampang adalah mengenali adanya sweep liquidity. Di sini ada double bottom. Oke, ketika turun lagi mungkin berpikir ada triple bottom gitu ya. Di sini ya pasti ada banyak liquidity di sini nih. Ada orang yang pasang sell stop, ada orang yang pasang buy limit, semuanya dilikuidasi oleh mereka.
Lalu dan disinilah kita mengenali bahwa inilah area liquidity engineering, di mana smart money mengumpulkan liquidity di arah ini. Nah, ketika kita sudah mengenali ciri-ciri di mana liquidity itu berkumpul atau liquidity itu diciptakan di area mana, ya ketika kita ngelihat begini ya kita nggak entry, justru kita menunggu adanya sub liquidity, gitu kan. Lalu seperti tadi kita lanjutin, dia marketnya terbang, lalu apalagi ya udah gitu ya, gak usah terlalu bersedih, kita gak usah terlalu menghabiskan energi untuk masa lalu, kita fokus lagi bangun energi, memulihkan fokus kita untuk mencari setup di kemudian harinya gitu. Lalu setelah marketnya terbang, kemarin banyak nggak kejemput. Lalu apa yang bisa kita lihat di price action ini? Apa yang bisa kita lihat? Iya, kalau dari sini kan ini kelihatan ya teman-teman ya. Ini high di sini, itu di di buy side lagi kan, di sweep liquidity lagi kan, betul? Di sini ada all high, di sini marketnya akumulasi gitu ya. Ini juga sedikit nih kalau teman-teman sudah mengenali PO3 AMD, wah ini langsung matanya nih langsung begitu ngeliat ini udah jelas banget ya. Kemarin ada yang komen ya, ada yang bilang, "Bang, distribusi itu kadang distribusi itu terjadi belum ada manipulasi kok distribusinya udah terjadi." Gini teman-teman, sebelum distribusi terjadi pasti ada manipulasi, itu udah pasti teman-teman. Kenapa? Karena manipulasi itu adalah untuk mengambil liquidity-nya, untuk menjebak trader ke arah yang salah. Setelah trader kejebak ke arah yang salah, liquidity mereka diambil, posisi mereka di liquid, baru distribusinya terjadi, biasanya kebalikan dari arah manipulasinya. Ketika ini kan terjadi, ini akumulasi, betul? Ini kan marketnya cuma akumulasi doang nih. Bolak-balik, cuma akumulasi. Setelah akumulasi apa yang terjadi? Tiba-tiba ada naik ke atas. Trader yang breakout trader di sini pasang apa nih? Di atas ini pasang buy stop, betul? Buy stop kejemput, mereka berpikir marketnya naik ke atas terus. Apa yang terjadi setelah buy stop mereka kejemput? Dalam 2 hari berturut-turut candle-nya bearish merah. Mungkin mereka pasang buy stop di sini, SL mungkin di sini, di swing low ini mereka pasang SL, betul? Jadi ketika order buy-nya kejemput, tiba-tiba turun, stop loss mereka kena liquid. Nah, lalu apa yang terjadi? Jadi akumulasi, ini yang disebut sebagai akumulasi, ini yang disebut sebagai manipulasi, lalu apa? Inilah yang disebut sebagai distribusi. The power of three, accumulation, manipulation, dan distribution. Itu nantilah teman-teman ya. Tapi basically kita mencoba lagi melihat setelah kita bersedih gitu ya, fair value gap kita nggak dijemput, ya udah kita move on, kita cari setup baru lagi, kita lihat lagi price action lakukan apa. Paling jelas di sini ada buy side liquidity terjadi di sini. Ini swing low-nya ya, teman-teman ya, kelihatannya jelas banget ya. Ini swing low terakhir yang melakukan buy side ini, yang melakukan sweep liquidity ini, betul? Lalu swing low ini ketika di break, oke, di break dengan displacement candle, lihat dalam satu hari candle-nya segini gede. Artinya ini full turun terus ke bawah, betul, displacement candle. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia meninggalkan area apa? Dia meninggalkan area FVG di sini. Betul? Nah, ini kita bisa entry di sini. Oke, misalkan teman-teman pasang karena ini daily, ini kan gede nih. Nah, kita pakai Fibo ya. Kita pakai Fibo-nya mana nih? Nah, ini kita pakai Fibo, kita ukur encroachment-nya atau 50%-nya di mana gitu. Ribet nih. Nah, pokoknya intinya nanti kelamaan lah, saya nggak terlalu lincah gitu pakai trading view. Cuma intinya nanti tinggal dipasang Fibo-nya di sini ke sini gitu ya. 50%-nya di sini, mungkin mau pasang limitnya di situ ya boleh gitu. Kalau di sini konteksnya dia melakukan sweep liquidity lagi gitu ya. Dia turun. Jadi dia masih ngumpulin, dia melakukan liquidity engineering di area fair value gap ini. Membuat mereka memanipulasi trader untuk berpikir bahwa market masih mau naik ke atas. Mereka melakukan akumulasi di dalam fair value gap. Oke, nanti juga kalau belajar IBDA market cycle, kalau pernah dengar IBDA market cycle, bahwa setelah akumulasi itu tidak mungkin terjadi reversal. Setelah akumulasi itu rumusnya adalah manipulasi. Lihat ya, ini kan akumulasi nih. Setelah akumulasi manipulasinya mana? Ini kan manipulasinya. Itu gerakan candle ke atas ini ketika ada ini kalau udah closing candle di sini, tapi begitu di hari ini terjadi, candle ini, kira-kira gerakan market kayak apa? Ini kan pembukaan candle di daily kan, lalu apa yang terjadi? Dia turun ke bawah, Judah swing, oke? Buka di sini, turun ke bawah, Judah swing, orang-orang berpikir turun, orang-orang sell. Setelah orang-orang sell ngapain?
tiba-tiba naik ke atas melejit. Stop loss mereka yang ditaruh di sini pasti habis semua diambil ke likuiditas, betul? Lalu mereka diakumulasi lagi, dia naik turun naik lagi. Lalu di mana manipulasi kedua? Di sini manipulasi kedua. Lihat, di sini all high di sini. Berapa banyak yang pasang buy limit, sell limit di sini mengira ini double top. Dan akhirnya ditembus sedikit, ngambil stop loss mereka, lalu kembali turun. So, makanya kemarin ada yang bilang, "Bang, stop loss gede-gede banget kalau pasang entry." Sekarang gini, teman-teman. Kalau saya entry di fair value gap ini, gitu ya. Misalkan saya pakai consequent encroachment ya. Saya masuk di 50% dari besaran FVG ini. SL-nya saya taruh cuma di sini. Oke? SL-nya saya taruh di sini. Apa yang terjadi sama limit saya? Kena stop loss kan? Udah nunggu sekian lama nih, nunggu nih candle daily ini, satu candle satu hari, udah nunggu puluhan hari, ya. Akhirnya udah ada sweep liquidity, udah ada swing low yang di break, udah ada perubahan market structure, jadi saya tahu bahwa market masih mau turun. Lalu saya pasang entry limit di sini, kejemput hanya untuk kena stop loss. Kenapa? Karena saya pelit-pelit pasang stop loss-nya. Gitu ya. Jadi pasang stop loss di area yang realistis. Karena tujuan trading saya adalah kita mau cari cuan, bukannya mau cari pamer-pamer. Pasang stop loss kecil-kecil dikit-dikit gitu ya. TP sejauh-jauhnya. Stop loss sekecil-kecilnya, TP sejauh-jauhnya. Begitu kena, pasang di sosmed, dipamer-pamerin, langsung jualan kelas. Nah, itu kan rada-rada gitu ya. Tapi kalau kita ngerti konsep smart money di sini, di mana protective high-nya? Protective high-nya kan ini. Smart money kan masuk di sini. Ini kan orderannya smart money. Sehingga kita tahu bahwa smart money tidak akan pernah membiarkan market kembali ke posisi ini. Karena disinilah mereka entry. Sehingga kalau kita mau pasang limit di sini, di consequent encroachment fair value gap ini, di mana stop loss terbaik? Ya kita ngikutin smart money aja udah. Kita taruh stop loss kita di area smart money, ordernya dipasang ya di sini. Kalau saya pasang stop loss, saya entry di consequent encroachment fair value gap ini, saya pasang stop loss di sini, lalu SL-nya TP-nya di mana? Ini kan lihat nih, ada low, low. Ini apa namanya? Di bawah sini apa namanya nih? Liquidity engineering, di mana berpikir ini adalah sebuah strong support. Ini adalah area support yang kuat, area demand yang kuat. Padahal di bawah sini terletak begitu banyak stop loss. Betul? Orang-orang yang masih long di sini, stop loss-nya di mana? Mungkin masih di sini. Betul, orang-orang yang para mainnya swinger dan segala macam, sehingga ini adalah area take profit saya. Dari sini, misalkan saya entry di sini, stop loss saya di sini, TP saya di sini, kan risk and rewardnya juga masih sehat, betul? Masih lebih dari 1, mungkin dapat 1,5 sampai 2 R, masih oke lah gitu ya. Jadi nggak perlu takut untuk taruh stop loss, juga tidak perlu pakai stop loss kecil-kecil gitu ya. Stop loss itu bukan masalah besar dan kecilnya ya. Stop loss itu kan pengaman, teman-teman. Jadi taruhlah pengaman kita di memang area yang aman, bukan area yang kita mau stop loss sekecil-kecilnya, TP segede-gedenya. No, taruhlah stop loss dan take profit kita di area yang realistis. Oke? So, jadi tadi buy limit kita nggak kejemput di fair value gap bawah sini. Tuh. Tapi kita tungguin lagi dengan sabar, dengan disiplin gitu. Kita tungguin adanya sweep liquidity, adanya perubahan market structure shift di sini ketika swing low ini di break, lalu ada muncul fair value gap sekali lagi dan ternyata order kita kejemput. Stop loss kita pun kita taruh di safety place, di area di mana smart money place ordernya gitu ya. Kita tahu bahwa inilah area protective high-nya, sehingga ini adalah area yang baik untuk menaruh stop loss kita, lalu kita take profitnya kita pasang di sini karena di sini banyak liquidity engineering, di sini juga ada fair value gap, betul? Di sini ada fair value gap dan teman-teman udah tahu konsep external liquidity ke internal liquidity, sehingga kalau fair value gap ini adalah internal liquidity. Dari internal liquidity market berjalan kemana? Market bergerak kemana? Ke external liquidity. External liquidity apa? Old high atau old low gitu kan, daily high, daily low, previous weekly high, weekly low, dan lain-lain gitu. Jadi dari internal kemana? Ke eksternal.
Jadi ini area TP yang cocok gitu ya. Masalah tiba-tiba dia turun lagi segini gitu, ngelewatin ini jebol dia turun terus, ya itu udah urusan belakangan. Makanya saya bilang bahwa mungkin take profit pertama kita bisa kita taruh di sini, tapi nanti disisain lot kecil aja sedikit gitu untuk dibiarin dia running. Terserah dia, suka-suka dia, kita set BEP, habis itu lot kecilnya suka-suka dia lah mau ditaruh kemana. Waktu gold lagi meledak itu teman-teman, yang lagi rally habis-habisan itu, ketika seasonality-nya terjadi, itu saya sisain. Nah waktu itu saya belum bikin YouTube ya, tapi waktu itu saya dapat di gold itu, walaupun lotnya kecil ya, cuma 0,01, tapi saya dapat hampir 1.500 pips di gold dengan lot 0,01 ketika lagi running gila-gilaan itu. Jadi saya biarin aja, saya set BP, saya diemin aja 0,01 ini ya, bodo amat gitu kan, udah set BP ini, dan ternyata dia running sampai 1.500 pips. Bayangin 0,01, tapi udah bisa dapat 1,5 juta di WD, gitu kan. Nah jadi ya momen-momen begini kita nggak pernah tahu ya, di mana smart money akan melakukan progresif running seperti ini gitu kan. Jadi ya bagian kita adalah kita mengenali price action yang sedang terjadi, kita mengenali apa yang sedang dilakukan smart money, dan kita tinggal mengikuti aja karena kita cuma trader kecil ya, kita ngikutin jejaknya aja mereka gitu kan. Kita cuma nebeng di pergerakannya mereka gitu. Nah nih saya ambil contoh lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, di price action ini gitu ya, ini kelihatan jelas banget nih buat latihan, kelihatan gitu ya. Di sini apa yang terjadi teman-teman? Di sini ada namanya sweep liquidity lagi, betul? Gitu. Nah, nih ada sweep liquidity lagi, di sini ada sell side dilakuin. Lalu ketika ini terjadi, kita cari apa? Kita cari swing high terakhir yang melakukan apa? Yang melakukan sweep liquidity. Di mana swing high terakhirnya? Ini kan, 3 candle ini kan adalah swing high yang melakukan sweep liquidity-nya. Jadi kita tandain dulu nih. Kita tandain dulu ini swing high-nya. Lalu kita tunggu swing high ini di break gitu. Nah, candle ini nge-break nggak? Hah? Bukan ya, bukan candle ini ya. Candle ini belum melakukan market structure shift. Candle ini, lalu ada candle ini, ada candle ini, ada candle ini, lalu ada candle besar ini. Nah, runtunan candle ini adalah konfirmasi bahwa memang sudah ada break of structure, betul? Nah, setelah ada break of structure, apa yang bisa kita lakukan? Pertama kita bisa pasang Fibo untuk menentukan mana premium, mana diskonnya ya. Fibo, mana swing low-nya, ini swing low-nya ya. Ini kan swing low-nya, swing low terakhir. Dan ini swing high terakhirnya. Nah, kita dapat area apa? Kita dapat area optimal trade entry-nya di sini. Lalu kita tinggal cari di area ini ada PD array yang bisa kita pakai nggak untuk entry. Teman-teman lihat PD array nggak di sini? Ayo teman-teman coba latihan. Lihat nggak ada PD array nggak di sini yang bisa kita pakai untuk entry? Udah bisa mulai melihat belum matanya? Yang paling gampang ini adalah saya bilang ya, ini apa namanya? Ini adalah bullish order block. Yaitu apa? Yaitu kalau bullish order block artinya candle bearish terakhir yang di break dengan displacement candle bearish terakhir yang melakukan sweep liquidity, kemudian di break dengan displacement candle. Nah, ketika candle ini di break, candle bearish ini di break oleh candle bullish dengan displacement candle, maka candle bearish ini valid menjadi order block. Dan order block ini juga ada di area yang overlapping dengan area diskon optimal trade entry. Sehingga kita bisa percaya order block ini adalah order block yang kuat. Adalah order block yang mampu menahan laju market dan membuat terjadinya reversal ke atas. Tambahan konfirmasi lagi di sini kita lihat PD array apa lagi yang kelihatan di sini, yang jelas banget kelihatan di sini. Ini kan, ini apa nih? Ini apa? Ini adalah fair value gap, betul? Di sini ada fair value gap, gitu ya. Nah, ini saya kasih tanda nih, mungkin biar nggak bingung ya, kasih nama. Oke, kurang lebih begini ya. Jadi ini area yang kuat nih. Kenapa? Karena ini ada 2-3 PD array yang overlapping. Ada order block di sini, ada fair value gap di sini, dan juga ada optimal trade entry. Jadi kita bisa dengan confidence, walaupun lihat candle bearish kencang begini turun,
Keringet dingin nggak? Ya nggak usah keringet dingin, nggak usah panik. Kita udah tahu ada sweep liquidity, ada smart money reversal. Kita tahu bahwa swing high-nya sudah di break, artinya sudah ada perubahan struktur. Kita tahu bahwa area entry kita ini adalah area entry yang kuat karena overlapping 2-3 PD array sekaligus. Maka ketika ngeliat candle penurunan yang kencang begini, ya nggak usah khawatir, santai aja. Kita harus percaya sama analisis kita sendiri, betul? Kita harus confidence dong. Kita udah nunggu lama, kita udah belajar keras gitu ya. Ya kita harus percaya sama analisa kita sendiri. Lalu ketika dia masuk ke sini, lihat. Ini kan closing candle-nya di sini ya. Sehingga kalau udah closing candle sih kita ngeliatnya tenang ya. Cuman begitu ini belum closing candle, kebayang nggak? Ini kan open ya nih. Open nih. Juda swing ke atas. Nah itu juga udah satu konfirmasi ya. Senang kita. Wah kalau dia juda swing ke atas, berarti gerakan aslinya mau kemana? Mau ke bawah. Studio ke bawah. Bong, ini kan waktu belum closing candle berarti candlenya bodinya kuat nih. Body bearish turun begini, bong gitu ya. Tiba-tiba closing candle begini. Cantik banget, cuma dicium sedikit di sini, tiba-tiba dia langsung terbang. Di sini ada sekali lagi lihat nih. Di sini ada sekali lagi masuk gitu ya, tapi tidak melebihi dari candle ini. Ya sudah gitu. Artinya dan sisanya tinggal melanjutkan profit kita aja gitu ya. Kita melihat profit kita terbang sesuai dengan analisis kita gitu. Dia terbang ke atas seperti ini. Nah kan betul kan? Jadi turun, akumulasi, oke? Jadi turun, akumulasi, manipulasi, distribusi. Ya gitu aja teman-teman jadi sebenarnya. Jadi selalu dimulai reversal itu, smart money reversal itu selalu dimulai dari adanya sweep liquidity, adanya market structure shift. Nah, disitulah kita mulai cari entry, kita tahu sudah ada perubahan structure gitu ya. Dan di sini gitu ya. Ini saya random aja ya, saya nggak nyiapin materi nih. Jadi maksudnya saya juga biar teman-teman ngeliat bahwa iya kalau udah latihan, kalau mata teman-teman udah terlatih, itu ngelihat market structure shift tuh nggak susah teman-teman. Ngebaca bias tuh nggak susah gitu kan, karena trader tuh kan masih berdebat ya. Wah ini biasnya begini, udah pakai indikator, pakai 5 EMA, pakai stokastik, pakai RSI, bla bla bla, masih berdebat tentang biasnya kemana gitu. Ditanya 5 trader Aussie kemana, 5-5nya jawabannya beda. Padahal dengan kalau ketika kita mengenali konsep sederhana ini, market structure shift ini kita bisa dengan tenang gitu, biarin aja mereka bilang Aussie biasnya kemana, ya kita mah dalam hati kita senyum aja, kita tahu kok Aussie kemana gitu arahnya, betul? Setelah dia naik ke atas gini, lalu kita lihat di sini, ini kita entry di mana? Kita entry di sini tadi ya, betul kan? Ya kita entry di area ini, dia terbang tinggi ke sini, lalu apa yang terjadi ketika di sini? Di sini juga ada apa lagi di sini? Ada sweep liquidity di sini, betul? Di sini ada sell side, sell stopnya diambil. Lalu swing low yang membuat gerakan sweep liquidity ini mana? Ini kan swing low-nya kan? Iya kan? Nah, ini swing low-nya. Kita tinggal nunggu, duduk tenang aja gitu. Duduk tenang, nonton YouTube, nonton Netflix, main bola, nge-gym. Tungguin aja sampai ini ada displacement candle yang nge-break ini, udah nggak usah dilihatin terus-terusan gitu. Tiba-tiba entah hari keberapa gitu ya, saya nggak tahu ini hari keberapa, tiba-tiba boom, terjadilah displacement candle yang nge-break si swing low ini, betul? Begitu nge-break ini kita tahu bahwa oke, market structure shift-nya sudah terjadi, bahwa ini dari bullish kencang ini sekarang market bias-nya adalah bearish kembali ya. Lalu kita tunggu 1 hari lagi untuk memastikan bahwa area candle ini, closing candle ini akan membuat ada fair value gap atau imbalance di sini. Nah, 1 hari selesai, wah ternyata closing candle di sini, dan betul di sini ada area fair value gap, betul? Oke. Dan ini hari berikutnya kita tinggal pasang limit di sini, kejemput, tiba-tiba bam. Stop loss di mana? Ya terserah, itu suka-suka teman-teman ya. Kalau saya sih kita bisa percaya pada swing low ini gitu ya, karena kalau tadi kan konteksnya ini adalah swing high terakhir yang melakukan displacement meninggalkan fair value gap. Tapi kan kalau di sini ada swing high, di sini juga ada swing high lagi yang melakukan
displacement candle. Displacement candle ini dilakukan oleh swing high yang mana? Swing high ini kan. Maka kita bisa percaya bahwa di stop loss ditaruh di sini pun kita bisa percaya ini adalah bagian dari protective high-nya. Jadi kita bisa dengan tenang menaruh stop loss kita di sini. Entry kita di sini, stop loss kita di sini. Exit kita di mana? Ini ada banyak apa nih? Ada banyak low di sini, betul? Lihat di sini ada banyak failure swing. Oke, ada engineering liquidity di sini. Kita bisa take profit di sini karena di sini juga ada area fair value gap, betul? Jadi ini area yang cocok untuk kita exit. Dan balik lagi fair value gap, internal liquidity. Oke, sekali lagi fair value gap adalah internal liquidity. Setelah market masuk ke area internal liquidity, market bergerak mana? Ke external liquidity. Maka kita bisa pakai external liquidity low di sini sebagai area exit kita. Masalah nanti ternyata ditembus ke bawah dengan lebih kencang lagi, ya udah urusan belakang. Itu udah manajemen lot, manajemen resiko ya gitu ya. Gitu. Nah, jadi ya begitu teman-teman, ketika mata teman-teman udah mulai terlatih melihat perubahan market structure shift, itu ngelihat charting, ngelihat price action begini, hitungan detik juga kita bisa tahu apa yang terjadi dengan market gitu kan. Nah, kita lihat setelah turun, masuk ke area fair value gap ini, betul, rebalance area fair value gap ini, kemudian dia terbang lagi. Lalu apa yang bisa kita lihat lagi di sini? Choppy banget ya, banyak wick ini. Inilah forex gitu ya, kurang cantik price actionnya. Tapi ya kalau kita mau lihat gitu ya, di sini ada apa? Yang paling gampang di sini. Di sini ada sub liquidity lagi, betul? Ada sell side lagi. Mana swing low terakhir yang melakukan sub liquidity-nya di mana? Ayo, di sini kan? Nih. Oke. Setelah ada sub liquidity, swing low-nya mana? Ini. Lalu kita duduk tenang, kita tunggu ini di break. Oke? So, ini di break gitu ya. Dan ini ada fair value gap kecil banget nih, lihat nih. Fair value gap kecil. Tapi kalau kita pindah ke time frame yang lebih kecil, mungkin lebih jelas fair value. Mungkin di H4 fair value gap-nya lebih jelas. Nah, lihat nih, ada fair value gap kecil, lihat. Setelah ada break of structure, swing low ini di break. Lalu candle di hari ini ketutup, dan di sini ada imbalance kecil ini. Lalu besokan harinya dia masuk, lihat, perhatikan wick-nya menembus fair value gap, tapi closing body-nya di mana? Di sini. Maka ini adalah tanda kita bisa percaya bahwa market tidak punya keinginan untuk nge-break naik lagi ke atas. Begitupun juga sebaliknya, lihat ini, kalau kita lihat candle ini, pembukaan candle-nya di mana? Pembukaan candle di candle ini di mana? Ini kan? Ini pembukaan candle-nya, betul? Setelah pembukaan candle, jeda swing-nya kemana? Jeda swing-nya ke atas. Jadi kalau bias kita di hari ini adalah bearish, lalu kita melihat setelah midnight open dia naik ke atas begini, maka takut nggak? Enggak dong. Kalau kita udah betul-betul mengerti konsep Judas swing, bias kita di hari itu bearish, lalu setelah midnight open ada kenaikan kencang ke atas, kemungkinan ini London nih. Biasanya kan manipulasi itu terjadi di sesi London. London naik ke atas, lalu tiba-tiba New Yorknya ngapain? Boom, kencang banget ke bawah. Oke, sweep liquidity, swing low yang di break, ada market structure shift di situ. Oke, ada fair value gap kecil di sini, market masuk rebalance, walaupun kecil tapi closing body-nya gak melebihi fair value gap. So jadi kita tahu fair value gap ini direspect oleh market. Market tidak punya keinginan untuk terus naik ke atas, betul? Di sini terjadi swing high juga. Oke, swing high di sini. Lalu di sini ada exitnya di mana? Exitnya di sini. Oke, paling gampang. Right? Double bottom. Ini adalah area exit kita. Oke, sisain sedikit. Lalu turun. Melakukan sweep liquidity, area engineering liquidity ini diambil semua sama dia. Setelah mengambil sweep liquidity, apa yang terjadi? Naik lagi kemana? Rebalance area fair value gap ini. Right? Fair value gap kecil ini. Dan perhatikan, cantik banget. Sekalipun fair value gap kecil begini, lihat. Tidak ada satupun
body candle ya. Tidak ada satupun body candle yang closing melebihi fair value gap kecil ini. Cantik banget. Jadi walaupun dia akumulasi di sini, kita bisa tenang selama kita melihat bahwa tidak ada candle yang closing bodinya melebihi fair value gap ini, maka kita bisa percaya dia mau akumulasi selama apapun, kita percaya dia sedang melakukan engineering liquidity, tapi biasnya kemana? Biasnya adalah tetap turun ke bawah. Perhatikan, weeknya boleh menembus, area FVG, tapi lihat dong closing candle-nya di mana. Sangat menghargai, sangat respect area fair value gap-nya. Itu kan, saya bersihin dulu ya. Nanti kalau udah terlatih, matanya udah latih, udah kebiasaan ngeliat begini bertahun-tahun gitu ya, nggak perlu ditandain begini-begini, ngeliat begini juga udah kebayang tuh di kepala tuh grafiknya kayak gimana, udah kebayang gitu ya. Tapi namanya baru belajar ya, dicoret-coret dulu nggak apa-apa ya. So, lalu apalagi di sini kalau kita mau randoman aja gitu, randoman ngeliat sweep liquidity dan market structure shift, di sini ada apa? Ada outflow di sini. Lalu di sini dia ngapain? Di sini dia ada sweep liquidity. Oke, belum terjadi ya. Dia nggak nge-sweep low yang ini, dia nge-sweep swing low yang ini. Betul? Maka ini pasti ada orderan smart money yang besar di sini, sehingga market nggak dikasih turun ke area ini. Lalu ketika market turun ke sini, para smart money mulai akumulasi buy lagi. Ngerti ya teman-teman? Jadi ketika lihat seperti ini, ada low seperti ini yang nggak di break, yang nggak di sweep, artinya apa? Di sini ada ordernya para smart money. Di sini pasti ada order besar nih. Dan ketika dia turun seperti ini, ketika smart money turun seperti ini tapi tidak sweep low ini, artinya apa? Di sini sekali lagi smart money melakukan order. Betul? Lalu apa yang terjadi di sini? Ini swing high-nya mana? Swing high-nya ini, right? Swing high yang melakukan sweep liquidity di outflow itu. Lalu di sini swing high-nya di break. Betul? Swing high-nya di break dan perubahan strukturnya terjadi. Betul? Di sini juga swing high-nya di break gitu ya. Ya, price action-nya nggak gitu bagus ya, tapi ya udahlah gitu ya. So, jadi ini sekedar contoh gitu ya. Marketnya boleh bolak-balik, tapi kalau mata kita terlatih untuk mengenali di mana sweep liquidity, di mana swing high swing low-nya, di mana PD array-nya gitu ya, ya kita nggak akan punya masalah gitu, kita nggak akan takut gitu ya. Kita punya kejelasan bias itu kemana gitu ya. Nah, ini saya cari contoh untuk time frame yang lebih kecil ya. Oke, ini time frame yang lebih kecil. Ini yang paling gampang kelihatan di mata saya. Ini apa yang terjadi di sini? Di sini ada engineering liquidity, betul? Market mengumpulkan liquidity, berpikir bahwa ini adalah strong support. Lalu setelah market membuat retail berpikir bahwa ini strong support, apa yang terjadi? Boom. Semua stop loss diambil, betul? Oleh market. So, setelah kita melihat sweep liquidity seperti ini adalah ciri-ciri pertama adanya smart money reversal gitu ya. Lalu kita cari swing low-nya mana? Di sini. Di mana swing low-nya? Ini ya. 3 formasi candle ini swing low-nya. Oke, swing low yang melakukan sweep liquidity ini. Lalu swing low ini kita tunggu ke break. Oke, candle displacement ini melakukan break of structure, maka kita tahu arahnya sekarang sudah mulai dari bearish ke bullish, betul? Lalu entry-nya di mana? Wah, kalau nyari entry seneng nih, paling seneng nyari entry gitu kan, pengen buru-buru pencet buy, pencet sell gitu kan. Wah. Oke, setelah swing high ini di break, swing high, saya tandain lagi deh gitu ya. Saya agak risih soalnya kalau ngeliat chartnya penuh lipstick gitu ya, kebiasaan chartnya clean soalnya. Oke, ini di swing high ini yang langsung sudah di break gitu ya. Lalu di mana kita cari entry? Kita cari entry ini apa? Ini order, bullish order, block. Boom. Wah, saya nggak tahu dan ini kejemput apa enggak nih. Jemput lah ya. Ya kalau broker nakal mungkin nggak kejemput lah, gitu aja. Tapi kan ini nembus ya.
mestinya nembus, mestinya ini kejemput lah, udah bloknya mestinya kejemput lah gitu ya. Ya cuma dicium sedikit gitu ya, dicium sedikit peng, langsung meledak ke atas lagi. Jadi time is fractal berlaku di semua ini, metode ini berlaku di semua time frame gitu ya. Mau pakai time frame apapun lu bisa. Itu aja. Oke, jadi ya mungkin sekedar gitu aja video tambahan tentang ICT market structure ini untuk mengenali secara live. Saya charting trading view secara live, random saya pilih market acak aja gitu ya, market yang acak. Time frame berapapun nggak masalah. Jadi kalau ada yang nanya, bang pakai time frame berapapun nggak masalah karena time is fractal. Anda mau pakai daily ke H1, H4, Anda mau pakai ke M1 pun itu boleh gitu, tapi saya nggak rekomen gitu ya, karena scalping itu betul-betul sebuah teknik yang betul-betul berbeda, mentalitinya berbeda, ketajamannya berbeda. Hanya betul-betul mereka yang sudah betul-betul advance, sudah punya jam terbang tinggi untuk bisa melakukan scalping gitu ya. Saya nggak rekomen para pemula lakuin scalping. Saya lebih rekomen para pemula mainnya di short term trading, di weekly one shot one kill misalnya, sampai ke swing seperti kemarin Euro USD itu ngeholdnya 2. Nah, itulah salah satu kenapa saya sukanya cuma sama gold ya. Kalau sama forex tuh agak gimana gitu. Jadi kebayang aja teman-teman, itu kemarin Euro USD cuma 100-an pip ya, cuma 100 berapa kan, 130 pip atau 140 pip. Ngeholdnya 2 minggu teman-teman. Sementara kalau di gold 270 pip itu bisa terjadi hanya dalam sehari gitu ya. Makanya kadang saya gak terlalu ya, tapi kemarin kan momennya bagus ya. Ada perubahan, ada smart money yang terjadi di euro. Dari bearish terjadi smart money reversal, market structure shift-nya berubah. Ya, jadi ya saya pikir ini kesempatan bagus karena kita bisa buy di lembah gitu, kita bisa buy in the dip, kita bisa jual di harga tinggi dan kemarin gitu ya. So, jadi video ini gitu aja secara singkat, ngasih lihat tambahan gimana caranya charting bukan charting ya, gimana caranya ngelihat price action random untuk bisa melatih mata kita mengenali di mana terjadinya sweep liquidity, di mana terjadinya perubahan market structure gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal backtest, tinggal banyak-banyak backtest, banyak latihan untuk supaya alam bawah sadarnya bisa nangkep, matanya boleh semakin nangkep, semakin jeli. Nanti kalau skillnya dikuasain, wah asik deh teman-teman. Itu masalah entry mah gampang ya. Yang penting dikuasai dulu semuanya, khususnya market structure shift ini. Setelah dikuasai semuanya, nanti baru masuk ke masalah entry. Nah, buat next videonya teman-teman mau request apa gitu ya, nanti boleh komen aja, boleh share juga, atau boleh follow Instagram saya happycuantrader77 juga. Boleh nanya-nanya, mau DM silakan gitu ya. Dan terutama mungkin nanti boleh komen gitu, kasih request kira-kira video berikutnya apa. Kalau saya pribadi gitu ya, mungkin kita bolehlah bahas-bahas PD array gitu ya. So, jadi mungkin di video selanjutnya saya berpikir kayak mau bawain tentang PD array matrix gitu ya. Nah, itu nanti untuk next video selanjutnya, tapi boleh komen request kira-kira mau bawain video apa gitu ya. Jadi semoga videonya berguna, oke, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman, berbagi ilmu itu menyenangkan dan indah ya. Jadi saya senang kalau teman-teman terbantu dengan apa yang saya tahu, dan semoga teman-teman yang sudah subscribe juga boleh jadi trader yang sukses ya, trader yang betul-betul berhasil gitu ya. Trader yang profitnya itu konsisten, betul-betul merasakan indahnya forex dengan trading rules yang tepat dan mental dan psikologi trading yang benar gitu ya. Dan ya gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Happy cuan dan bye-bye.